Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Wicaksono, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 2406783007. Saat ini saya melakukan praktik mengajar di SMA N2 Cirebon, mata pelajaran kimia kelas 11. Ini merupakan identitas saya. Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya teman-teman, adik-adik kelas 11, 9 ya? Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, KM-nya di sini siapa? Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin kita berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Saya masih berdoa dalam hati mulai. Beri salam. Waalaikumsalam. Ada yang nggak masuk? Ada. Bapak cek absen dulu ya. Alivia, Alia, Altaf, Alzena, Akila, Asya. Akilanya dua ya? Akila Zakia. Oke. Asya, Ataisha, Aurel, Bilkis, Danesh, Desvaliana, Dela, Esta, Ansya, Hilda, Hilma, Hinda, Kaisar, Maheswara. Dari kemarin? Baru. Melani, Mufida, Muhammad Nabil, Nadira, Nashwa, Nur Ahmad Habel, Nur Abi, Nurudin, Risha, Sabrina, Sally, Tiara, Violin. Nah, sebelumnya tadi kabarnya pada baik semua ya? Sekarang Bapak mau tanya gimana mood kalian hari ini? Tuliskan satu kata, coba di scan ya. Diisi di sini. Gak ada sinyalnya. Coba aja. Minta hotspot ke temennya ya. Kita lihat. Biasa. Semangat luar biasa. Biasa aja. Semangat, capek, baik, baik. Unwell. Oke. Semoga yang capek atau yang unwell setelah belajar bisa have fun lagi ya. Amin. Kita akan belajar tentang tadi hidrolisis garam. Tujuan pembelajarannya yang pertama, di sini nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu hidrolisis garam melalui diskusi kelompok dengan tepat. Jadi ini berkelompok. Ada yang tahu kenapa ini berkelompoknya di kayak gini? Berdasarkan apa? Nggak tahu ya. Berdasarkan pretest yang pertemuan sebelumnya.
Jadi sebelumnya kan kita pretest, jadi ini kelompok sesuai hasil pretest. Berikutnya, nanti kalian akan menganalisis proses hidrolisis garam menggunakan virtual lab dan menentukan perubahan pH-nya. Nah, nanti perwakilan kelompok ada bawa laptop kan ya? Oke, nanti kita akan main simulator lab, jadi virtual lab. Jadi bukan cuma teori. Dan di akhir nanti kita akan ada game menggunakan game kit. Oke. Nah, materi sebelum hidrolisis garam, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas apa kimianya? Asam basa. Oke. Belajar apa aja di asam basa? Lupa. Bapak tunjuk ya. Abel. Belajar tentang apa, Bel? Asam basa. Betul, jenisnya ada asam kuat, asam lemah, terus basa kuat. Jangan panik, Bel, santai, Bel. Basa kuat dan basa lemah. Oke. Kalau contohnya ada yang ingat? HCl. HCl itu contoh dari asam kuat. Kalau asam lemah contohnya C3COH. Terus kalau basa kuat golongan 1,2 NaOH. Oke. Basa lemah NH4OH atau namanya apa? Amonium hidroksida. Oke, terus basa cirinya ada ion apa? OH-. Kalau asam H+. Oke. Asam pH-nya berapa? Asam di atas 7, yakin? Di bawah 7. Terus kalau basa di atas 7. Kalau 7 netral. Contoh zat yang netral air. Sip. Berarti kalian masih ingat ya? Siapa yang pernah pada pakai batik semua ya? Nah, jadi nanyanya, siapa yang pernah pakai baju batik? Semua pakai ya. Terus tahu nggak sih apa yang buat warna batik bisa tajam dan tahan lama? Kenapa coba? Oh ya, sebelumnya kan kalian mengisi survei ini ya, dari daerah mana aja? Kebanyakan di sini warga lokal ya, Cirebon ya. Cirebon tuh khasnya apa sih? Batik. Oke, batiknya, kawasan batiknya di mana Cirebon tuh? Resmi. Nah, balik ke sini. Apa yang membuat warna batik bisa tajam dan tahan lama? Ada yang tahu? Kira-kira aja kenapa gitu bisa tajam, kenapa bisa awet, pakai pengawet atau apa gitu. Bebas berpendapat. Ada yang tahu? Nah, nanti kita akan menjawab pertanyaan ini. Terus, mengapa warna batik bisa bertahan lama? Jadi kan kalian sebagai warga lokal nih, harus tahu dong, kenapa sih batik tuh warnanya awet, kenapa sih warnanya tajam? Jadi ini manfaat kimia di kehidupan sehari-hari. Setelah belajar ini, kalian bisa tahu gitu, manfaat kimia tuh bermanfaat loh di kehidupan sehari-hari. Nah, ini pembagian kelompok berdasarkan hasil pretest kemarin. Nah, ini udah duduk per kelompok ya. Kelompok A1, mana? Ini A1, terus A2, terus B1, oke, B2, oke, C1, oke, berarti heboh banget ya C1 ya. C2, oke, yeah. Nah, Bapak akan bagikan lembar kerja, jadi kita akan diskusi terlebih dahulu, lalu nanti menggunakan virtual lab. Ini kelompok A, lalu kelompok B, kelompok B, dan kelompok C. Oke, dan kelompok 5. Oke, perhatikan dulu ya. Bapak akan jelasin mekanisme kegiatan hari ini. Yang pertama, di LKPD-nya di situ ada orientasi masalah. Kalian tahu apa itu orientasi? Perkenalan. Oke, perkenalan masalah. Nah, di sini Cirebon kan khas dengan batik. Terus di sini ada masalah.
masalahnya itu kecil ya. Jadi batik itu warnanya dia gampang luntur. Nah, agar dia mendapat warna yang tajam, ternyata ada zat tambahan. Zat tambahannya itu Na2CO3 atau nama kimianya ada yang tahu? Natrium karbonat. Sih, kita. Nah, jadi menambahkan natrium karbonat ini dapat mempertajam warna. Oke, 1 jam tuh ya. Jadi Na2CO3 ini dapat mempertajam warna batik. Nah, lalu permasalahannya di sini ternyata Na2CO3-nya itu habis. Lalu bagaimana alternatif yang bisa dilakukan Bu Pipit? Nah, di sini kan kalian sudah berkelompok. Kemudian ketua kelompoknya udah dipilih? Udah ya tadi. Nurudin. Nurudin itu dipanggil apa? Zaki. Oke, Zaki. Habel. Hilma. Yang mana Hilma? Hilma. Terus Kaisar. Sama Sally. Sally itu mana? Sally. Terus Akila. Oke. Nah, di sini ketua kelompok sebenarnya tugasnya lebih enak. Di sini ketua kelompok ngebagi tugas. Jadi biar cepat selesai mengerjakan LKPD-nya, ketua kelompok bagi tugas. Semuanya harus kerja. Berikutnya, nah di sini ada QR code untuk menonton video hidrolisis garam. Di LKPD-nya juga ada di situ. Dan terakhir pengerjaan LKPD. Jadi bagi-bagi ya, ada yang menonton videonya, ada yang menulis, ada yang berdiskusi. Jadi semuanya kerja. Kalian coba kerjakan dulu LKPD-nya dalam waktu 15 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan bekerja. Oh, ini pembagian tugasnya udah? Udah Pak, masuk katanya. Semua ini nggak kerja Pak. Iya Pak. Nih, pertama di sini tulis dulu identitasnya, udah belum? Belum. Nah, tulis dulu. Oke, ada masuk ke rumusan masalah. Berarti masalahnya apa di situ? Masalahnya mencari alternatif ke Bu Pipit ya. Terus? Rumusan masalah itu gini. Dia pakai garam apa? Na2CO3. Terus di situ Na2CO3 hubungannya sama pH gimana tadi? Berfungsi untuk meningkatkan pH. Berarti ada masalah apa di situ kan? Jadi kalian bisa menuliskan rumusan masalahnya. Kebayang nggak? Kan tadi ditambahin tuh untuk meningkatkan pH. Berarti masalahnya gimana? Ya, berarti masalahnya masalahnya gini, kan batik biar warnanya tajam harus pH-nya itu kan berarti ini kalau meningkatkan tuh dia pH-nya awalnya rendah atau udah tinggi? Rendah. Berarti batik tuh harus pH-nya yang tinggi gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau simpelnya gini. Na2CO3 ditambahkan biar pH-nya naik. Berarti Na2CO3 itu bisa menaikkan pH kan? Nah, mungkin kalian bertanya nggak, kenapa dia bisa menaikkan pH? Nah, itu namanya rumusan masalah. Jadi, mengapa Na2CO3 dapat menaikkan pH? Itu contoh dari Bapak. Barangkali kalian punya contoh lain, misalkan, bagaimana mekanisme Na2CO3 menaikkan pH? Pokoknya permasalahannya kayak gitu. Tulis dulu ya.
Oke, kelompok ini udah mulai nulis. Gimana rumusan masalahnya? Coba pertanyaan kan? Ya. Menggantikan Na2CO3. Oke, sip. Bisa. Terus hipotesis. Hipotesis itu apa? Enggak apa-apa. Hipotesis itu apa? Kalian tahu hipotesis nggak? Pernah dengar istilah hipotesis? Ibaratnya gini deh, kalian mau pulang nih dari sekolah, langit mendung. Kira-kira bakal apa kalau langit mendung? Jadi hipotesis itu perkiraan. Sip, lanjutnya tulis ya. Ya. Oke, lalu? Nggak ada. Nah, kira-kira tadi kita kan Ya. tapi kalau disangka ya. Nah, solusinya kita nggak nemu apa itu bisa jadi solusi juga. Ya, gimana? Bentar ya, satu-satu. Apa? Yang apa? Yang virtual lab? Apa tulisannya? Bisa masuk, itu nggak bisa digeser-geser. Loading kali, mana coba? Itu bisa. Nah, ini kan, gini caranya. Kalian kalau ini bisa, ini apa? Kalian beli apa? Air. Kita tuh mereaksikan garam. Garam itu dari apa sama apa? Asam dan basa. Oke. Coba diulang. Yang kamu bisa, Bel? Nggak bisa tapi Itu dihapus aja airnya. pakai apa Pak asamnya Pak? Bebas. Kalian mau pilih pakai apa? Itu nggak bisa. Yo, solusinya pilih. Mau apa? HCl. Berarti pilih yang di bawah strong acid. Ya, betul. Bisa. Pakai mayor ada. Gimana? Apa? Pakai elemen apa baker Pak? Nah, kalau mereaksikan pakai apa? Beker atau Erlenmeyer? Ya, Erlenmeyer itu buat yang titrasi ya. Kalau mereaksikan biasa pakai beker aja. Terus ini kamu ngambil dari larutan yang induk ya. Ini banyak banget tumpah itu. Ambilnya dari yang ini aja, jangan yang solution. Ambil dari yang strong acid. Nih kayak Habel nih. Kan itu dari botol gede ya. Ini bayangin kalian kalau di lab ngambilnya dari botol gede sama ngambil dari yang Erlenmeyer, mending mana? Lebih baik mana? Pakai yang Erlenmeyer ya. Oke, berarti itu. Terus apa itu? Asamnya ya. Berikutnya asamnya basanya di back. Basanya dipilih. Pilih dulu ya, asam basa campurin, nanti pilih isi bekernya, campurin nanti dapat pH-nya berapa. Coba dulu ya. Nah, ini di situ ada data apa? Ada molaritas, ada itu deh Bang. Oh enggak 59 ya. Oke. Molaritas sama volume. Untuk nyari mol gimana? M kali V, betul. Nah, itu untuk tahu mol ya. Nah, berarti kalian tulis reaksinya
Udah? Yang belakangnya bisa di-scan nggak? Oh, ini. Ini benar nggak, Bu? Oke, C3 cewek. NO. Oke, NO3, NO3, tambah 3H2. Sip. Lanjut di sini ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang apa namanya? Yang orientasi masalah. Coba dari kelompok A1 apa rumusan masalahnya? Oke, apa bahan alternatif untuk menggantikan itu? Ya. Terus berikutnya A2 rumusan masalahnya? Ayo, siapa aja baca. Mengapa Na2CO3 dapat meningkatkan pH lautan warna batik? Oke, lalu hipotesisnya? Warna batik bersifat asam ketika ditambahkan Na2CO3 yang bersifat basa terjadi peningkatan pH. Oke, lalu solusinya? Nggak apa-apa, bacain aja. Bu Pipit harus mencari garam alternatif yang bersifat basa untuk meningkatkan pH. Oke, berarti solusinya nyari garam yang sifatnya sama ya. Oke. Ada yang beda dari kelompok lain? Untuk rumusan masalah, hipotesis, kemudian solusinya? Kurang lebih sama ya? Oke. Tadi itu jadi kita udah melakukan reaksi atau percobaan asal dari rasa yang menggunakan garam. Kemudian kita ada coba dari virtual juga sama interface langsung dan hasilnya itu sama. Dan itu kita coba HCl 1 mili kualitasnya juga sama yang alpha 1 mili juga sama kualitasnya juga 3. Ini untuk hasilnya pertamanya kita reaksi dulu HCl sama yang namanya hasilnya dengan cara dan H2O. Terus kita dari data ini cari tahu orientasinya polaritas dari pembangunan 300. Terus kita masukin formulanya 300 karena ini koefisiennya sama, jadi ini bersama 300 dan tidak punya sisa. Nah, karena nggak ada sisa, kita pakai Dibacain boleh? Solusinya itu bisa mengganti NH2CO3 dengan zat 2 NaHCO3 yang relatif lebih aman dan sulit didapatkan. Oke, diganti sama soda kue ya. Oke. Terus kenapa bisa diganti sama soda kue? Karena lebih aman. Terus kegunaannya sama atau beda? Sama ya. Tahu dari mana samanya? Karena bersifat, oke, karena garamnya bersifat basa. Terus kalian tadi nyoba juga kan di virtual lab sama secara teoritis. Oke, sip. Tepuk tangan buat kelompok B2. Mau di depan? Ya udah. Oke, lalu tadi yang virtual lab-nya? Oke, sip. Ya, kurang lagi. Oke, kurang lebih sama ya semua kesimpulannya kayak gitu. Jadi hari ini kita belajar tentang hidrolisis garam, lalu permasalahan tadi di pewarnaan batik, dan terakhir menggunakan virtual lab. Oke, jadi ada 5 impostor di kapal. Kalian harus menebak siapa impostornya. Nah, nanti nebaknya itu di meetingnya tadi 8 meeting kan. Nah, kemudian nanti kalian nge-vote siapa impostornya. Terus ini misinya bergantung kepada kalian.
Yang impostor harus menyembunyikan identitasnya, terus yang true harus bisa ngevote siapa impostornya. Saya. Nah, di situ kalian jawab dulu pertanyaan buat dapat sambil isi pertanyaannya di situ buat nambah energinya. Silakan di vote siapa impostornya. Jambu. 9 lagi belum nge-vote. Lima lagi. 4 lagi. Nah, Dian ya. Kita lihat deh besar atau bukan. Oke, kalian salah nge-vote. Isi lagi pertanyaannya. Nah, Den. Oke, di end ya kita lihat siapa yang menang. Ya, impostor yang menang. Apa? Nih, Lim, Abel, Bintang, nanti kita lanjutin lagi gamenya ya. Ini di scan aja. Coba scan. Tadi kan diskusi kelompok. Kalian menilai teman kelompok kalian. Oke, dah. Isi aja di situ ya. Oke, ini refleksi diri, di scan aja. Jadi untuk mengukur kalian seberapa jauh pemahamannya, scan aja. Bisa isi nggak? Jadi scan. Bisa isi? Oke, akhirnya kita di penghujung pembelajaran. Di pekan depan kita akan masuk ke materi larutan penyangga. Nanti kita nge-game lagi ya, biar lebih seru kayak tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? KM pimpin doa. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.